Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan teori bilangan dalam teknologi dan kehidupan. Salah satu penerapannya yaitu dalam sistem kriptografi modern. Perkenalkan, saya Dela Uli Rahmayanti dengan NIM 22252400003 dari kelas 3A. Yang pertama, sejarah kriptografi. Kriptografi sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu pada masa Mesir kuno. Para juru tulis itu menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menyembunyikan pesannya. Kemudian di Yunani sekitar 400 SM digunakan alat bernama skytel, yaitu tongkat kayu yang membungkus pita untuk menuliskan pesan rahasia. Bangsa Romawi pun menggunakan metode yang dikenal dengan Caesar Chiper, yaitu menggeser huruf-huruf dalam alfabet. Perkembangan besar terjadi pada masa Renaissance dengan munculnya Wigner Chiper, lalu berlanjut hingga Perang Dunia Kedua dengan mesin Enigma yang akhirnya berhasil dipecahkan oleh Alan Turing dan tim Bletchley Park. Memasuki era komputer modern, kriptografi berubah dari sekedar seni menyembunyikan pesan menjadi ilmu matematis yang sangat kompleks. Muncul algoritma seperti RSA, Elgamal, Diffie-Hellman, hingga knapsack cryptosystem yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi, kriptografi berkembang dari teknik sederhana menjadi fondasi utama keamanan digital di era internet saat ini. Nah, ini ada Caesar Chiper. Jadi di Caesar Chiper ini ada dua tabel, yaitu tabel plaintext dan ciphertext. Plaintext PI yaitu alfabet dari A, B, C, D, E sampai Z. Kemudian ciphertext CI ini jadi kita itu menggeser tiga huruf dalam alfabet. Jadi A jadi D, B jadi E, C jadi F, dan seterusnya Z jadi C. Jadi rumus umumnya itu CI sama dengan PI ditambah 3 modulo 26, yang artinya PI itu huruf asli dalam bentuk angka. A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan seterusnya. CI huruf Chiper, hasil dari enskripsi. Kemudian mod 26 karena total huruf alfabet ada 26. Selanjutnya, sistem kriptografi knapsack. Algoritma knapsack adalah salah satu sistem kriptografi kunci publik pertama yang diperkenalkan oleh Merkle dan Hellman pada tahun 1978. Algoritma ini didasarkan pada knapsack problem, yaitu persoalan memilih jumlah objek sehingga menghasilkan total bobot tertentu, sebuah masalah yang sangat sulit ketika datanya besar. Knapsack cryptosystem menggunakan dua jenis deret bobot. Yang pertama, super-increasing knapsack atau kunci private. Yang kedua, knapsack public. Nah, kemudian contohnya nih. Contohnya pada super-increasing knapsack atau kunci private, yaitu berarti setiap elemen lebih besar daripada jumlah seluruh elemen sebelumnya. Nah, contohnya ini 2, 3, 7, 15, 31. Karena 3 lebih besar dari 2, kemudian 7 lebih besar dari 2 tambah 3, 2 tambah 3 kan 5. Nah, 7 itu lebih besar daripada 5. Kemudian 15 lebih besar dari 2 ditambah 3 ditambah 7. Kemudian 31 lebih besar ditambah 2 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 15. Nah, itu termasuk dari kunci private contohnya. Kemudian contoh dari knapsack public. Yang pertama ada contoh enkripsi. Misalkan pesan biner 10101. Bit 1 berarti kita memilih angkanya. Maka 1 kedua. Nah, kalau 0 skip, 1 ke 7, 0 skip, 1 ke 31. Nih, angka yang seperti di sini juga nih. Angka yang seperti di kunci private. Kemudian kita jumlahin semuanya nih. 2 ditambah 7 ditambah 31 sama dengan 40. Maka ciphertextnya sama dengan 40. Nah, contoh deskripsinya 40 dikurangi dengan 31, 9. 9 dikurangi 7 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Hasilnya kembali menjadi 10101. Selanjutnya, penerapan akar primitif dalam kriptografi.
Akar primitif yaitu konsep dalam teori bilangan yang sangat penting untuk sistem kriptografi modern. Akar primitif adalah bilangan yang jika dipangkatkan modulo P dapat menghasilkan seluruh bagian dari 1 sampai P-1. Konsep ini sangat penting dalam algoritma berbasis logaritma diskrit seperti yang pertama ada di Diffie-Hellman K-exchange, yang kedua El-Gamal, dan yang ketiga Digital Signature Algorithm atau DSA atau yang kita sebut RSA. Nah, ini contohnya. Contoh akar primitif, misalnya P sama dengan 7. Bilangan 3 adalah akar primitif karena 3 pangkat 1 modulo 7 sama dengan 3. 3 pangkat 2 modulo 7 sama dengan 2. 3 pangkat 3 modulo 7 sama dengan 6. 3 pangkat 4 modulo 7 sama dengan 4. 3 pangkat 5 modulo 7 sama dengan 5. 3 pangkat 6 modulo 7 sama dengan 1. Karena semua bilangan 1 sampai 6, karena bilangan 1 sampai 6 semuanya muncul, maka 3 adalah akar primitif. Nah, kemudian contoh dalam Diffie-Hellman. Disepakati P sama dengan 23. Nah, angka 23 itu angka bilangan prima. Dan G sama dengan 5. Nah, 5 ini akar primitif. Alice memilih kunci rahasia A sama dengan 6, kemudian menghitung A sama dengan 5 pangkat 6 modulo 23 sama dengan 8. Bob memilih B sama dengan 15, sehingga menghitung B sama dengan 5 pangkat 15 modulo 23 sama dengan 19. Keduanya menghitung kunci bersama. Alice B pangkat A modulo 23 sama dengan 2, Bob A pangkat B modulo 23 sama dengan 2. Dengan demikian, meskipun mereka tidak bertukar kunci rahasia, mereka memperoleh kunci yang sama. Semua ini dimungkinkan karena penggunaan akar primitif. Jadi kesimpulannya, teori bilangan yang mungkin pada awalnya terlihat seperti cabang matematika murni yang jauh dari kehidupan sehari-hari, ternyata memiliki peranan besar dalam dunia modern yang serba digital. Di balik layar berbagai aktivitas yang kita lakukan, mulai dari mengirim pesan, berbelanja online, mengakses layanan perbankan, hingga sekedar membuka kunci smartphone, ada algoritma-algoritma kriptografi yang bekerja tanpa henti untuk menjaga keamanan dan privasi data kita. Dari pembahasan tadi dapat kita lihat bahwa kriptografi merupakan perpaduan antara sejarah, matematika, dan teknologi. Mulai dari caesar cipher yang sederhana hingga algoritma modern seperti knapsack dan sistem berbasis akal primitif. Semuanya berperan penting dalam menjaga keamanan informasi. Sekian presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.